Update lagi. Kali ini update-nya edisi 30 Mei, guys. Langsung saja yuk kita kibuli. Semua akan kita bahas dalam unek-unek VTuber. Pertanyaan yang pasti salah dibayangkan kebanyakan orang adalah aset digital itu apa sih? Saya nggak mau banyak yang terlalu berekspektasi. Saya cuman share pengalaman dulu. Kalau cocok saya tunjukin jalan yang lebih serius. Kalau kamu nanya apapun soal dunia digital pasti tak jawab kalau saya tahu. Tapi kalau komplain masalah receh, ya masa saya tanggepin juga? Jangan begitulah. Itu sisi positifnya. Sekarang negatifnya. Tidak semua barang yang dijual pasti laku, ya kan? Karena sebelum jual harus riset market kira-kira selera yang lagi hype yang mana. By the way, saya jualnya di marketplace US, jadi dapatnya dolar. Modal secara materi harus punya laptop, internet, bayar biaya bulanan marketplace. Karena setiap upload itu bayar, guys. Nggak peduli laku atau enggak, tetap bayar pajak. Dan fee lain-lain di mana potongannya setiap penjualan bisa sampai 15%. Lalu gimana tentang masalah desain? Kalau nggak bisa desain seperti saya bayar desain grafis. Saya ceritakan konsepnya, bagaimana yang harus dibuat, lalu saya terima jadi. Jadi kalau mikir bisnis modal gratis lupakan aja. Skill kita konversi ke uang, nggak punya skill, pakai skill orang lain, ambil skill yang bisa dikerjakan. Jadi kerja itu nggak ada yang mudah, kawan. Itu aset digital versi saya. Harga saya yang menentukan, pasar sudah ada, tinggal upload. Setelah itu udah deh, tinggal tidur, duit ngalir sendiri. WD bisa per hari, per minggu atau per bulan. Autopilot, bisnis rebahan, dibayar dolar, bisnis masa depan, bla 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 bla. Itu untuk barang digital, tapi saya juga jualan barang fisik juga yang lainnya. Pada munafik ternyata bahas VTube sampai bertahun-tahun dijalankan. Katanya scam, VTube kok tetap dibahas? Yaitu demi menutupi APK judi yang mereka garap. Biar nggak kecium. Saya suka gayanya. Ini harus disantet 7 turunan, pasti mati mereka-mereka. Siapa yang bahas VTube? Kami SPI membahas mereka, bukan buat bela mereka. Tapi kami semua nungguin pentolan VTube terciduk dan meningsoy. Kasus judi apa yang ditutupi? Kamu datang dari planet mana? Datang sekonyong-konyong dengan kalimat yang sama sekali tidak nyambung. Salah masuk planet kali ya. Kasihan sekali Anda bro. Saking stresnya pipi nggak cair jadi ngelindur deh. Bisnis kalau sudah pakai rahasia biasanya nggak jauh-jauh seperti Entub. Tim 9 rahasia. Perjuangannya rahasia. Hari onnya rahasia. Cairnya rahasia, dan iklannya juga rahasia. Biar dikira aset bagus dan bilangnya terdaftar di Bapepti, jadi buru-buru masuk. Padahal Bapepti itu hanya meregulasi marketnya bukan kriptonya. Aset yang bagus itu yang diutamakan adalah pondasinya dulu dan kegunaannya dahulu. Percuma buru-buru masuk market kalau tanpa kegunaan, tanpa manfaat dan fundamental yang jelas. Nilainya pun mudah dibanting. Kalau jelas alamat penambangan emas atau apalah sebagai underlying asetnya, maka saya berencana jual beberapa sapinya ayah saya. Ditambah beberapa ayam buat deposit di bisnis itu. Daripada nyari rumput juga susah sekarang. Pakan ternak juga mahal. Tahu sendiri kan lo? Hal itu mudah, bisa diatur. Apa sih yang nggak bisa diatur di muka bumi ini? Cuman pertanyaannya, kalau semua serba rahasia, entar kalau kita tanyakan uang investasi saya kemana, kalau dijawab rahasia, maka kita menangisinya akan secara rahasia pula. Otomatis. Ada satu syarat lagi nggak tentang kelengkapan surat-surat itu? Kartu booster dan vaksin cacar dari Posyandu, sebab itu juga penting kali. Jangan mau dimanfaatkan mayones. VTube itu bukan money game. Buktinya sampai sekarang polisi tidak melanjutkan proses laporan. Artinya VTube legal coy. Karena di sini cuma sekumpulan orang-orang cari panggung biar tenar. Bukannya on malah jadi on. Gimana mau aktif? Orang skema Ponzi kok. Di sini memang banyak bahas berbagai aplikasi dan bisnis.
Tapi kalau memang Ponzi kita kompak, ingatkan kok, biar nggak ikutan join. Ini nih contoh seseorang yang tulang rusuknya patah, lalu diganti dengan pipa air Rucika, sehingga tololnya terus mengalir sampai jauh. Makasih telah membaca komentar saya dalam hati. Meskipun hatimu bukan untukku, tetaplah semangat sampai hinaan dan cacian timbul jadi penganiayaan. Tenang brother, nggak akan kami kick dulu makhluk macam kamu. Ya, buat mainan di grup ini. Sebagai contoh, masih ada ya makhluk antik otaknya sebiji kelereng, sehingga tak mampu berlogika seperti halnya manusia lazimnya. Sukirman aja masih mending, jauh lebih baik Sukirman mah. Maksudnya nih ya, otak Sukirman separuh, kalau yang ini seperempat gitu ya. Hatimu sakit ya? Kasihan, gatal ya dalam hati. Kalau situ ada tali, diperkenankan untuk segera bunuh diri. Kabari ya 5 menit sebelum gantung diri. Jangan lupa tinggalkan wasiat. Kasihan juga dalam hidup, kayaknya kamu nggak ada gunanya. Sebaiknya kamu piknik ke Swiss aja. Di sana ada sungai yang sangat bening sekali airnya. Kalau mau mandi di sana juga boleh, tapi hati-hati ya, siapa tahu arusnya lagi deras. Ntar kamu bisa hilang lagi kayak anaknya Ridwan Kamil. Masih satu kelurahan kok dia ini, cuman lagi merantau nggak tahu di mana. Udah 2 kali puasa, 2 kali lebaran dia nggak mudik, jadi wajar aja. Karena mungkin di grup ngopi-ngopi lagi kehabisan stok kopi, jadi nggak bisa ngopi deh. Sebenarnya dia kemari cuman mau minta kopi. Nah itu dia, karena di grup ngopi-ngopi udah lama nggak ada aktivitas ngopi-ngopi. Grup ngopi-ngopi lagi nggak ada aktivitas, alias mati total, karena lagi kekurangan bahan pengkibulan. Kali aja udah pada nyadar, bahaya mengincar mereka. Grup ngopi-ngopi lagi menggigil, karena tahu udah ada yang kena serok. Terus salah satu dari mereka mungkin dipanggil juga. Kalau kena kick itu udah jadi langganan saya. Dari semenjak Pitup masih berjaya dengan pengkibulannya. Karena ada saya di sini, makanya leader PLC Cirebon yang ranking platinum yang tadinya ada di sini langsung kabur. Karena leader PLC itu yang dulu sering nge-kick saya di grup PLC. Tapi sekarang dia masih ngumpet di grup ngopi-ngopi. Kalau dia benar ngapain kabur? Karena salah makanya dia kabur. Sumbangan pipi jaringan PLC Cirebon yang terbesar itu dari Alexius. Paling juga ikut keserok ntar dia. Takut rahasianya saya kebongkar di sini. Dia jual mobil buat beli bintang 6. Gara-gara ikutin sarannya Effendi Larasedu, seorang YouTuber leader Pitup kalau nggak salah. Lah sekarang 150 juta dia jadi abu. Dan si Effendi malah cuman bisa ngasih motivasi-motivasi palsu. Apa ada di sini yang tahu info keberadaan si Effendi itu? Kasih tahu dong ya. Kasihan teman saya, soalnya dia jual mobil cuman buat beli uang mainan. Kasih tahu ke dia, jangan lagi lihat channel YouTube Larasendu dan kawan-kawan. Atau jangan lagi dengarkan mereka-mereka yang banyak cerita kasih motivasi soal bertahan dan bersabar di Picub. Nah itu dia, di daerah saya juga banyak yang fast track belum balik modal. Pom bensin mini dijual buat fast track. Uang kiriman dari Taiwan puluhan juta buat fast track. Uang dapat ngutang dari bank buat fast track. Uang dari jual padi buat fast track. Ngakak deh. Jadi segalanya buat fast track. Sudah tidak ada harapan lagi. Makanya buruan ikut pelaporan saja ke Bariskrim bersama Mayoni. Sama sekali tidak ada harapan Pitup on. Itu bukan bisnis tapi money game. Jelas haram dan dilarang agama dan negara. Berarti dengan kata lain, pelan-pelan kita harus mengikhlaskan pipi kita. Anggap aja sedekah ya toh. Berbaik sangka aja. Mungkin dia mau kasih support tapi dengan bahasa yang berbeda. Harapan saya mereka masuk penjara karena sudah banyak kebohongan yang selalu mereka buat. Sekian saja dongeng Pitup kali ini, semoga mencerahkan. See you.